fajri wa layalin ashr. Demi waktu fajar dan malam-malam yang 10. Di dalam setahun itu ada 3 malam yang 10 yang itu mulia semuanya. Yang pertama yaitu 1 Muharram sampai 10 Muharram. Mulia karena di situ ada hari Asyura. Kemudian tanggal 21 Ramadan sampai hari Idul Fitri. Itu malam yang mulia karena ada Lailatul Qadar. Kemudian tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Di situ ada Sayyidul Ayyam, rajanya para hari, yaitu hari Arafah. Muliakan apa yang dimuliakan Allah, maka Allah akan memuliakan orang yang memuliakannya. Jadi usahakan kita di hari-hari yang mulia ini makin takarrub kepada Allah. Kita awal tahun tadi sudah doa, namanya doa awal tahun. Man qala awwalal Muharram, siapa orang yang berdoa di hari awal Muharram, Allahumma antal abadiyu al-qadimu al-awwalu wa hadhihi sanatun jadidah as'aluka fiha al-ismata fihi minasyaitani wa awliyaihi wal auna ala hadhihi nafsi al-ammarati bisu' wal istighala bima yuqarribu inaika zulfa ya karim. Doa awal tahun dari setan itu ngomong, ayisna minhu, putus aku daripada. Wa yuwakkilullahu bihi malakain. Kalau orang itu doa, Allah sertakan 2 malaikat kepada orang yang mau berdoa tadi, yahrusunahu tilkas sana. Allah akan menjaga orang itu selama setahunan. Doa awal tahun tadi. Ya. Terus sibukkan dengan amalan-amalan yang soleh, terutama puasa. Boleh puasa tanggal 1 sampai 10, kalau tidak mampu tanggal 9 sama 10. Orang Yahudi itu puasa hari, orang Nasrani itu puasa Asyura. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa yang diwajibkan atas orang sebelum kalian, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani. Orang Yahudi itu sebenarnya ya agama Islam, karena Qur'annya, kitabnya Taurat, Zabur, Injil itu dari Allah. Ya, dari Allah. Orang Bani Israel, orang Yahudi mendapatkan kitab Taurat, Nabi Musa. Nabi Isa ya masih masuk golongan orang Yahudi, masih keturunan dari Nabi Yakub. Ya, mereka puasa, tapi puasanya wajibnya mereka yaitu Asyura, diberi kelebihan umatnya Nabi Muhammad, dijadikannya puasa sunnah. Wajibnya umatnya Nabi Muhammad bulan Ramadan. Jadi maaf,
Yang mereka itu wajib di sana, sampean di sini sunnah. Jadi sampean sunnah ini levelnya kayak wajibnya nabi-nabi yang terdahulu. Makanya Nabi ketika ada orang Yahudi puasa ditanya, lagi ngapain kamu? Aku puasa. Puasa apa? Puasa Asyura. Ma huwa bi afdhala minkum. Aku ini lebih berhak daripada kamu yang berpuasa Asyura. Kami ini lebih berhak untuk puasa Asyura, kata Nabi. Kenapa? Orang Yahudi itu percayanya separuh-separuh. Dengan Quran itu ya separuh-separuh. Ya. Mereka ada yang iman, ada yang tidak. Di Quran itu ada yang diimani. Tapi ada yang sebagian yang tidak. Tapi kalau kita umatnya Nabi Muhammad, semua yang di kitab Zabur itu percaya. Yang di dalam Injil itu kita percaya. Bahkan di dalam Injil itu ada nama Nabi Muhammad. Di dalam kitab Taurat itu ada Nabi Muhammad. Min ba'di ismuhu Ahmad. Itu Taurat itu. Tapi ada di dalam Al-Quran. Loh itu ada sudah. Tapi begitu ada Nabi Muhammad, ya, mereka tidak percaya. Jadi puasa Asyura. Wa man shoma awwala jum'atin minal Muharram. Jadi besok siapa orang yang puasa permulaan Jum'ah. Ya kebetulan besok itu pas Tasu'a. Kan tidak tentu Jum'ah itu pas kena Tasu'a. Kebetulan besok itu kena Tasu'a. Nabi Muhammad menganjurkan puasa 2 hari. Hari Tasu'a, hari Asyura. Kalau mereka orang Yahudi, orang Nasrani, itu mereka puasa Asyura aja. Tapi kita dianjurkan puasa hari Tasu'a dan hari Asyura supaya membedakan kita dengan orang Yahudi, membedakan kita dengan orang Nasrani. Dulu sebelum Allah melarang itu dulu boleh Pak, orang Muslim kawin dengan ahlul kitab. Ahlul kitab itu orang Yahudi, orang Nasrani yang mereka memegang kitab Taurat yang asli, memegang kitab Taurat yang kitab Injil yang asli. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyastarau bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Mereka merubah, Taurat dirubah, Injil dirubah untuk mendapatkan ini. Makanya kitab Injil, sampean di sini aja mulai dari simpangan ini, kan ada yang gereja dirubuhkan, sampai di ujung pom bensin sana itu ada berapa gereja? 1, 2, 3, 4, 5 di dalam Pemuda 6. Ambil satu-satu kitabnya, sampean buka halamannya, ngawur aja, cocokkan dengan halaman yang sama, itu isinya tidak sama semuanya. Hanya dekat sini. Apalagi sampai ke luar negeri, di sini bahasa Indonesia, di Singapura Injilnya bahasa Inggris. Sampai ke Arab, Injilnya itu tulisannya bahasa Arab. Ke Damaskus, ke Syria, Injilnya tulisan bahasa Arab. Tapi kalau sampai nyari Al-Quran seluruh dunia, sampai pelosok Papua, sampai pelosok Amunte sana, Muara Amunte, tengah hutan, kalau ketemu Al-Quran depannya mesti isinya Al-Fatihah, kemudian Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku yang menjaganya, kata Allah. Setiap ada orang yang mau merubah itu diketahui. Lu orang Israel itu kepingin merubah Al-Quran Pak.
Mulai zaman Nabi Musailama al-Kadzab itu mau merubah Al-Quran, ketahuan. Saya pernah dapat sekitar tahun 96 dapat bantuan Quran dari Arab Saudi, saya yang bagikan di Kota Bangil waktu itu. Saya masih muda, kebetulan ada sana orang Arab yang dari Arab Saudi namanya Ustadz Muhammad Ba'abdillah, itu nyetok Quran, saya bagi masjid-masjid semuanya. Begitu Ramadan tadarus, ternyata dalam Quran itu kurang 3 huruf. Coba, begitu tadarus, orang ngomong ke saya, Pak Ustadz, kok Qurannya ada yang kurang hurufnya? Di mana? Saya lihat ini, cocokkan dengan Quran cetakan Kudus. Oh iya, lagi, iya. Akhirnya saya bilang, coret, kasih tanda di sampingnya, Ar-Rahman, yang kurang hurufnya. Jadi seret. Saya anukan, lu coba, baru dikasihkan Ramadan masuk, Quran ketahuan yang dicetak itu kurang. 1 huruf aja kurang, Quran dijaga oleh Allah. Tapi kalau yang sekarang Taurat, yang sekarang Injil sampai itu semuanya tidak ada yang asli. Makanya ditemukan kitab Taurat yang asli, kitab Injil yang asli. Di mana? Di Masjidil Aqsa, di lorong bawah tanahnya. Di situ tertera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Jumat puasa, kalau bisa besok. Man shoma awwala jum'atin minal Muharram ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dosanya yang terdahulu diampuni oleh Allah setahunan. Wa man shoma salasata ayyamin, siapa orang yang puasa 3 hari setiap Syahrul Hurum. Setiap Syahrul Hurum, bukan Muharram tak, bulan Dzulhijjah ya, bulan Rejab ya, bulan Dzulqa'dah ya, para Syahrul Hurum. Man shoma salasat minal Muharram, bulan-bulan yang dimuliakan Allah, yaitu puasa Al-Khamis, Al-Jum'ah, As-Sabat. 1 paket ini Pak. Tidak bisa Pak, Jumat, Kamis tok puasa, terus Jumat tidak puasa, terus Kamis puasa, tidak 1 paket. Ini 1 paket, puasanya 3 hari turut-turut, Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kataballahu lahu ibadata tis'ami'ati amin, seperti dia ibadah dicatat oleh Allah ibadah 900 tahun. Sebagaimana dalam keterangan kitab Ihyaul Ulumuddin. Makanya umatnya Nabi Muhammad ini umurnya pendek tapi sebenarnya panjang. Sama ini kerjanya sebentar tapi gajinya gede. Ya. Kerjanya sebentar cuman gajinya gede. Kok gitu? Karena sering kena bonus sampean. Ramadan kena Lailatul Qadar, kayak umur 84 tahun. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Masuk Ramadan selesai, ketambahan man soma Ramadana wa adba'ahu sittan min Syawal faka'annama somad dahr kullah. Siapa orang yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari bulan Syawal, seakan-akan dia puasa selama 1 tahun. 6 hari dok sama dengan 1 tahun. Umur tambah lagi, gajinya itu setahun. Masuk bulan Dzulhijjah, man shoma yauma Arafah, siapa orang yang puasa hari Arafah seperti dia ibadah selama 60 tahun, tambah lagi umurnya. Makanya sampean masuk surga itu lebih dulu Pak. Sampean ini termasuk bos-bos ya, termasuk bos, kerja sebentar gaji gede. Sholat jamaah kayak gini 27 Pak, kayak sholat sebulan sampean. Jadi kalau 5 waktu jamaah terus, kayak puasa sholat 5 bulan. Enak umatnya Nabi Muhammad. Jibril, ya apa kabarnya umatku? Katanya malaikat Jibril, sebentar Muhammad tak laporkan sama Allah.
Begitu sudah turun, Muhammad tak kasih kabar gembira sama kamu. Tidak boleh nabi yang lain masuk surga kecuali kamu dulu. Dan umat lain tidak boleh masuk surga Muhammad kecuali umatmu dulu. Umur pendek, ibadah sebentar, masuk surga lebih dulu. Kurang enak apa lagi sama ini? Dan di hari Asyura ini hari-hari yang Allah banyak memberikan kemuliaan. Kepada siapa? Kepada para nabi. Nabinya Allah itu 124.000. Nabi dan Rasul 313, yang di Quran itu 25. Allah banyak kemurikan. Innallaha astafa Adama ya wa ala Imrana ya sampai akhir. Innallaha astafa Adama. Sesungguhnya Allah memilih Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu terjadi pada hari Asyura. Dipilih oleh Allah kekasihnya Allah pada 10 Asyura. Allah angkat Nabi Idris untuk melihat surga. Itu terjadi pada 10 Asyura. Allah selamatkan Nabi Nuh. Nabi Nuh itu bikin kapal. Kapalnya itu 1000 dhira. 1000 dhira itu kurang lebih 700 meter panjangnya. Ya, atau 900 meter panjangnya kapal itu 900, hampir 1 kilo. Nanti kapal itu kalau sudah naik di air itu yang masuk air ke dalam itu sekitar 600 meter dalamnya masuk air ke kapal itu, dan lebarnya 200 meter kapalnya, dalamnya itu kapal itu 100 meter begini. Kapal tergede. Ketika Nabi Nuh sudah bikin, beliau berkata di mana? Ayyatuhal wuhus ar-ra'iyah wasabi'atud dariyah wattuyurut ta'irah. Ayo hayawan-hayawan yang melata, yang diatur, ayo naik. Hayawan buas naik, dua orang, dua hayan, dua paket aja, jangan banyak-banyak. Anjing 2, kucing 2, harimau 2, gajah 2 semuanya ya, enggak boleh banyak-banyak. Perintah wato irat adalah burung, ayo naik. Dua paket, jangan banyak-banyak. Banyak semuanya enggak muat, Pak. Cukup 2. Pesennya Nabi Nuh ketika sampai nanti di kapal, aku pesen sama kamu, jangan sampai ada yang menikah, yang kawin. Nanti kalau kawin di situ kok tambah banyak kapalnya, tidak muat. Terjadi hujan selama 40 hari tanpa berhenti, Pak. Samarinda aja hujan 2 jam wis banjir ya. Hujan deras selama 40 hari, semuanya air berwarna merah. Kemudian air ini dari tanah, pecah-pecah tanah itu keluar semuanya air warnanya kuning selama 40 hari. Maka saking derasnya hujan, saking besarnya sumber, gunung itu loh tenggelam. Ya bunayya irkam ma'ana wala takum ma'al kafirina. Naik ona kapalku nak. Ya. Man raqiba najah. Siapa orang yang naik pasti selamat. Wa man lam yarkib. Siapa orang yang tidak mau naik pasti dia akan binasa. Siapapun, pokoknya gak gelem naik tidak selamat. Termasuk istrinya Nabi Nuh yang tidak mau naik, anaknya Nabi Nuh yang tidak mau naik. Istrinya itu tidak mau naik, Pak. Jadi gini, Pak, kalau sampai ngajak istri ibadah, ayo dek sholat malam, ayo dek rajin sedekah. Istri bangkang, tenggelam. Nurut, selamat. Anak gitu juga. Perjuangan seorang suami, perjuangan seorang anak ngajak terus. Termasuk ketika tenggelam. Wahai Allah, innahu min ahli, itu anak saya.
Kata Allah, bukan, itu bukan anak. Innau laisa min ahlik. Itu bukan anakmu. Dohirnya anakmu, batinnya bukan. Karena terputus dengan menolak dari itu. Wa man shoma yauma asyura, ya, faka'annama shahad dahra kullah. Yang puasa hari Asyura seperti puasa 1 tahun penuh. Wa man masafi ra'simin, kalau orang mengusap kepala anak yatim hari Asyura, Allah Ta'ala bikulli sya'ratin sajaratan fil jannah. Allah berikan 1 helai rambut pohon yang ada di surga. Terutama Pak, bulan Asyura senangkan keluarga, okay? Kalau bisa hari Asyura nanti yang biasa belanja ngasih berapa, ada yang 100 kah, tambahin kasih 200. Yang biasa sehari ngasih 200, tambahin kasih 400 gitu. Istri gitu juga, kasih makanan suaminya yang menyenangkan, ya. Allah akan memberikan kemudahan baginya selama 1 tahun penuh. Kayaknya enggak bisa dilanjut, Pak. Saya minta maaf, greges ini saya. Moga-moga yang saya sampaikan manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah.